Halo, aku Langit. Dan aku Carla. Dan ini adalah Menyang Museum. Setiap museum menyimpan kisah. Di sini, kita akan menyang alias berkunjung ke berbagai museum dan berbagi cerita yang ada di sana. Dan sedikit disclaimer sebelum kita mulai. Pertama, info praktis seperti harga tiket, jam buka, fasilitas, dan lain sebagainya dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan pengelola museum. Jadi pastikan untuk selalu update info museum secara mandiri. Dan kedua, poin-poin obrolan termasuk ulasan, kritik, saran, nantinya akan berisi opini pribadi berdasarkan riset dan juga kunjungan langsung ke lapangan. Dan juga yang ketiga, spoiler alert, ulasan umum mencakup denah kompleks, garis besar eksibit di tiap ruangan, dan juga fasilitas yang tersedia. Oke, jadi obrolan kita akan terbagi dalam beberapa segmen, mulai dari profil dan sejarah singkat museum, lalu ada jelajah area dan eksibit museum secara umum, lalu ada kisah sorotan, lalu ulasan plus minus museum, umpan balik, publik yang direkomendasikan, dan juga fasilitas yang tersedia. Lalu ada juga info praktis termasuk jam buka, harga tiket, dan juga kontak yang bisa dihubungi. Ya, semoga info yang nanti kami bagi bisa bermanfaat. Dan jika nantinya ada info yang keliru atau mungkin telah diperbarui atau dimodifikasi, jangan sungkan untuk mengingatkan kami ya. Oke, jadi terlepas dari review di Menyang Museum ini, kami merekomendasikan teman-teman nih untuk berkunjung langsung ke museum untuk mendapatkan pengalaman yang paling otentik. Ya, betul banget. Nah, dalam Menyang Museum kali ini, Menyang Museum episode perdana, kita akan berkunjung ke Museum Bank Rakyat Indonesia atau Museum BRI di Kota Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, nantinya kita akan bercerita tentang sepak terjang seorang Raden B. Arya Wiryaatmaja, yaitu perintis bank perkreditan pertama untuk rakyat lokal Hindia Belanda saat itu, yang nantinya akan menjadi bank yang sekarang kita kenal sebagai Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Oke, kita di sini akan berbicara gitu. Kemarin kami habis ke Museum Bank Rakyat Indonesia atau BRI ya, yang ada di Purwokerto. Ya, jadi lokasinya itu dia ada di Jalan Jenderal Sudirman. Yep. Di Purwokerto Barat ya, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mungkin kalau yang sudah pernah ke Purwokerto atau mungkin cukup familiar atau yang di Purwokerto atau sih. Di Purwokerto, betul. Sebetulnya lokasinya gampang banget dicapai kalau sudah tahu jalan protokoler. Yep. Dari arah alun-alun Rita Supermo. Ya, lurus ke selatan ya. Ya. Kemana tuh selatan? Kanan kiri pokoknya ke selatan gitu. Buka ada kompasnya. Ya, buka kompas dan juga aplikasi map kalian. Nanti akan ketemu dengan Museum BRI ini, tepat di seberang gedung Kodim 0701 Banyumas. Di perempatan pojokan pokoknya. Betul. Pokoknya kalau misalnya di sebelah kiri atau ya di kiri atau kanan tergantung kita dari mana gitu ya. Kalau dari arah alun-alun nanti di sebelah kiri ada patung Jenderal Sudirman, di sebelah kanan ada patung orang lain yang berbelangkon. Iya, itu siapa dia. Tuh? Siapa itu? Ya, itu dia cerita yang akan kita ungkap ya, akan kita angkat pada obrolan. Misterius banget sih, suka. Oke, jadi mungkin pertama latar belakang. Yep. Jadi museum ini tuh museum apa sih sebetulnya? Terus kenapa? Kapan dia dibangun? Untuk apa gitu? Jadi sebetulnya Museum BRI ini seperti namanya ya, Museum Bank Rakyat Indonesia. Itu dibangun untuk memperingati pendirian bisa dibilang bank perkreditan rakyat pertama di Hindia Belanda saat itu waktu itu. Ya, karena belum Indonesia ya. Belum Indonesia ada, Bu. Belum ada. Yang dibangun oleh dan untuk kaum native. Jadi untuk warga asli, warga lokal atau yang konon kita sebut pribumi begitu. Kayak demokrasi ya, dari oleh untuk rakyat. Betul. Jadi sebelum kita mengenal apa yang namanya sekarang kita sebut Bank BRI. Bank BRI, udah bank tambahin BRI, oke. Bank Rakyat Indonesia. Dulu tuh namanya pertama kali saat berdiri itu bukan itu. Jadi namanya kalau yang paham bahasa Belanda semoga silakan dikoreksi ya. Maaf ya. De Purwokertose Hulp en Spaarbank der Inlandse Bestuur Ambtenaren.
Semoga tidak salah. Itu deh. Artinya bank bantuan dan simpanan milik kaum priayi Purwokerto, seperti itu, yang nantinya pada akhirnya gitu ya akan dia dinobatkan sebagai berubah menjadi BRI Persero. Dan bisa kita katakan bahwa sebetulnya si BRI ini sejatinya itu lahir di Purwokerto, di kota ini gitu ya. Jadi BRI pertama di Indonesia. Luar biasa. Ini juga BRI. Iya betul. Pada tanggal 16 Desember 1895. Sorry. Jadi 16 Desember 1895. Ancient, betul. Jadi masih Hindia Belanda. The ancient one, betul. Yep. Dan seperti yang tadi kita sudah tweak sedikit gitu ya. Si pria misterius ini. Jadi nanti di dua sisi museum akan ada dua patung ya. Yang satu patung full body gitu, full badan. Di yang satu lagi hanya 3x4. 3x4 ya, kayak foto KTP. Tapi itu sebetulnya menggambarkan sosok yang sama, yaitu pendiri dari yang tadi kita sebutkan, mungkin bisa kita singkat sebagai Bank Priayi begitu saja ya. Yaitu Raden Bey Arya Wirya Atmaja. Siapa tuh? Ya, siapa itu nanti kita akan bahas. Jadi secara singkat Raden Bey Arya Wirya Atmaja atau kita sebut saja nanti Arya Wirya Atmaja ini adalah patih Purwokerto pada masa itu. Wow, menarik sekali. Tapi sebenarnya patih itu apa coba? Apa tuh patih? Bukan keris patih. Beda. Bukan. Ini juga bukan patih Gajah Mada, beda lagi. Ini patihnya punya keris nggak dia? Nggak. Mungkin punya. Ada ya. Biasanya punya ya. Kalau priayi Jawa zaman segitu biasanya punya. Jadi kalau yang kemarin sempat sudah browsing dikit gitu ya soal jabatan pada era kolonial gitu. Patih itu mungkin kalau zaman sekarang itu bisa kita setarakan dengan semacam sekda. Oh, oke. Jadi ada bupati, kemudian ada asisten bupati, kurang lebih kayak gitu. Ya sekda kan ya kalau nggak salah ya. Berarti itu untuk daerah tertentu? Iya, makanya tadi dia adalah patih Purwokerto. Jadi ada bupati Purwokerto, kemudian dia yang mengurus segala administrasi untuk membantu bupati Purwokerto. Mengurus wilayah Purwokerto, kurang lebih seperti itu. PNS bukan ya? Itu agak susah dijawab ya, karena kayaknya istilah PNS juga belum ada. Ada tahun 800-an. Tapi 800-an. Iya, 800-an. Betul. Tapi yang jelas entah itu dia patih atau bupati atau ayahnya beliau yaitu seorang Demang juga, itu juga salah satu jabatan pada saat itu. Mungkin bisa kita sebut sebagai ya priayi sih ya, kaum priayi, kaum kelas atas, nobleman ya, nobleman. Karena mereka mereka digaji oleh kolonial, tapi juga mereka punya, bisa dibilang ya kelasnya atas ya. Oh, oke. Ya, kelas atas pada saat itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu kenapa ada istilah priayi. Ya. Nanti boleh dicari lagi kalau masih kurang yakin. Anyway, sebelum kita terjun mencemplungkan diri ke kisah siapa sih Raden Bey Arya Wirya Atmaja ini dan kiprahnya mendirikan Bank Priayi yang akhirnya menjadi BRI, mungkin kita virtual tour dulu. Oke. Silahkan gunakan imajinasi teman-teman semuanya. Nyalakan imajinasi teman-teman. Turn it on. Oke, jadi kebetulan waktu kami ke sana, kami naik motor. Yap. Ya, agak sempat ngilang-ngilang sedikit juga, sasar-kesasar, tapi akhirnya ketemu. Karena waktu pertama kita sampai itu agak bingung. Iya. Di depan tuh tulisannya Museum Bank Rakyat Indonesia. Tapi kayak bank. Ini jadinya museum atau bank nih? Ya ternyata memang dua-duanya. Jadi pertama kali masuk mungkin teman-teman akan lihat ada logo BRI modern gitu ya. Karena biru itu. Iya, yang biru itu. Karena memang sebetulnya mereka satu gedung. Jadi di satu gedung itu, di satu gedung museum. Nanti teman-teman pertama kali datang, parkirlah, silakan parkir mobil atau motor di tempat parkir yang tersedia. Atau mungkin di Kodim. Boleh nyebrang dulu. Nyebrang dulu. Kemudian nanti pertama kali masuk, teman-teman akan langsung disambut dengan relief. Jadi ada
masuk ke pintu masuk ada relief lintas sejarah BRI yang keren kan. Jadi mulai pendirian tahun 1895 itu pada era kolonial, kemudian penjajahan Jepang, kemudian awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi hingga akhirnya sampai ke era ya saat inilah. Atau saat museum ini pertama kali diinaugurasikan. Oke. Ya, jadi tadi kita belum sebutin ya. Dia didirikan kapan? Iya, jadi Museum BRI Purwokerto ini sebetulnya bisa dibilang baru nggak juga sih. Tapi lama juga, nggak lama-lama banget. Iya, nggak lama-lama banget. Jadi dia diresmikan pertama kali itu pada tanggal 19 Desember 1990. Ya, oleh Dirut BRI pada saat itu, Bapak Kamardi Arif. Wow. Ya. Oke. Jadi dibilang, ya kebetulan kami berdua belum lahir ya tahun segitu ya. Belum direncanakan kayaknya deh. Iya, belum direncanakan juga. Tapi yang jelas kita bisa bilang bahwa museum ini sebetulnya cukup modern juga. Yep. Jadi ya seperti itulah. Kita balik lagi, tadi kita sudah masuk ke pintu masuk, kita akan langsung sampai ke lantai dasar kan. Jadi udah ada relief tadi. Dari relief itu sebetulnya ada 2 jalur. Mau kemana dulu nih? Surga dan neraka. Enggak juga, enggak kayak gitu. Tergantung moral masing-masing ya. Iya betul. Jadi kalau kita ke kiri dari pintu masuk, nanti kita akan langsung masuk ke unit pelayanan kantor cabang. Oke, berarti kita kalau mau ke banknya itu yang ke kiri aja. Iya betul. Kalau kita lagi memang mau jadi nasabah gitu ya, silakan belok ke kiri. Tapi kalau misalnya kita mau ke museumnya, kita belok ke kanan. Ya, ambil jalur kanan. Jadi ke kanan kita akan langsung sampai ke area pameran utama Museum BRI. Tapi kalau misalnya bingung, jangan sungkan tanya petugas ya. Mas, nanya dong. Iya, Mas atau Pak. Oh gitu. iya. Kemarin ke Pak katanya. Kiat gitu. Kemarin kebetulan kita ketemu dengan dengan Bapak security. Iya. Pak Didit. Iya, Pak D pokoknya. Pak D pokoknya yang sangat helpful ya. Yep. Sangat membantu karena kami kebingungan ini. Untung bukan ajaran sesat ya. Iya, betul. Jadi silakan ya supaya tidak sesat di jalan, jangan malu bertanya. Oke, sekarang kita masuk nih ke area pameran utama. Ya, yang pertama kali akan menyambut kita, Yep. itu bukan manusia. Wow. Bukan, tapi sebuah arca. Jadi ada arca batu, seperti yang mungkin teman-teman bisa atau pernah saksikan di Borobudur mungkin, atau Prambanan, atau candi-candi dimanapun teman-teman berada gitu. Yaitu arca apa? Arca Kuera namanya. Kuera, apa tuh? Kuera. Jadi Kuera ini dewa kemakmuran dan juga kekayaan dalam kepercayaan Hindu. Karena kan seperti kita tahu Indonesia atau Nusantara lah ya. Iya. Kan ada periode di mana kita banyak sekali kerajaan Hindu Buddha. Oke. Iya. Cuma ada info asyik sebetulnya waktu kemarin googling sedikit tentang si Kuera ini. Si Kuera, astaga. Kuera. Dewa Kuera ini. Jadi ternyata beliau ini pertama kenapa dipasang di depan pintu gitu ya. Filosofinya apa gitu. Jadi tadi disebut sebagai dewa kemakmuran dan kekayaan karena memang beliau itu gelarnya adalah bendahara para dewa sebetulnya. Widih. Iya. Keren banget ada gelarnya ya. Kalau kamu bendahara apa? Nggak boleh dong ngomongin di sini, ntar ketahuan. Bendahara kehidupan. Dan yang unik juga baru tahu ini, ternyata Dewa Kuera itu masih brother sama Rahwana. Wow, Rahwana yang itu. Iya, Rahwana yang itu, yang menculik, yang rada-rada toksik tapi ada alasannya juga. Tapi gimana ya? Yang menculik Dewi Sinta dari sisi Prabu Rama. Ya. Iya, Rahwana yang itu. Yang ngurusin administrasi dia kali ya? Iya mungkin. Jadi mereka itu satu ayah tapi beda ibu. Oke. Itu info asyik aja sih, fun fact gitu kan. Oke, jadi mungkin setelah teman-teman memberi salam kepada Dewa Kuera yang sudah menyambut, kita ini bercabang lagi. Jadi di area utama di lantai dasar, ini ada 2 bagian. Bebas sih sebetulnya kita mau ke kiri atau ke kanan, ya kan. Kalau di jalur kiri, nanti kita akan diajak berkenalan dengan sejarah pendirian nenek moyang BRI, ya tadi Bang Priayi itu. Sementara kalau kita ambil jalur kanan, kita akan diperlihatkan dengan sejarah uang, keuangan, perbankan juga sih sedikit ya,
di bumi Nusantara, mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha sampai juga dengan era sebelum reformasi atau sebelum reformasi. Jadi kemerdekaan ya 50, 60, 70 begitulah ya. Kalau kemarin kita ambil jalur mana dulu? Ke kiri dulu. Ya, kalau kemarin kita kiri dulu, tapi kita nggak judgmental ya. Jadi itu feelings aja kok. Itu feeling aja. Terserah mau ke kanan atau ke kiri dulu, terserah teman-teman. Yap. Karena kita kemarin ke kiri dulu, kita akan ceritakan dari kiri dulu aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ke kiri, kita akan langsung dibawa ke akhir abad ke-19. Jadi kurang lebih pada era pendirian Bank Priai ini. Jadi kita akan diajak untuk melihat konteks sosioekonomi pada zaman itu, termasuk ini langsung gitu yang pertama kali kita lihat protokol gimana wong cile gitu. Widih, wong cile. Iya. Atau sebetulnya priai juga sih sebetulnya priai, tapi mungkin yang tidak terlalu kelas atas. Ya, tidak terlalu priai. Iya, yang tidak terlalu priai. Jadi bagaimana protokol untuk mereka meminjam uang ke Bank Priai ini? Iya. Saat pertama kali beroperasi. Soalnya kan kalau kita kan zaman sekarang mau transaksi ya tinggal ke bank aja kan, ke CS gitu kan, terus Mbak, Mas, Pak, Bu, whatever, saya mau gitu. Tapi ternyata protokolnya berbeda pada saat itu. Jadi protokolnya itu pada saat itu begini. Misalkan nih, Carla, misalnya kamu rakyat, misalnya priai tadi ya, priai yang butuh uang gitu ya. Terus kamu mau meminjam uang ke Bank Priai. Jadi pertama kali kamu nggak bisa langsung ke Bank Priai. Harus kemana tuh? Kamu harus ke kepala desa. Ribet juga ya, Bu? Iya, betul. Tapi nanti ada alasannya. Ya, tapi sekarang kurang lebih protokolnya harus ke kepala desa dulu. Kemudian nanti baru diwawancarai oleh petugas bank. Ada screeningnya juga ada screeningnya, betul. Dan ternyata pertimbangan dari kepala desa, bukan pertimbangan sih, rekomendasi dari kepala desa itu juga menjadi salah satu pertimbangan apakah request gitu ya, permohonan pinjaman dari seseorang itu akan ditolak atau diterima oleh Bank Priai. Oke. Jadi misalnya nanti bank memutuskan, orang ini bolehlah pinjam duit, ya pinjam uang gitu. Nanti akan dinotifikasi dari kepala desa juga. Iya, jadi asik juga ya kayaknya jadi kepala desa. Iya, jadi menjadi kepala desa pada zaman itu tidak gabut. Mungkin sekarang juga tidak gabut pastinya. Iya, cuma tidak dong. Iya, zaman dulu harus mengurusi satu persatu begitu. Produktif sekali. Sangat produktif, betul. Jadi katakanlah sudah diterima, berarti nanti ada notifikasi ke kepala desa. Kepala desa menyampaikan ada silakan meminjam. Nah, barulah setelah itu diproses. Kurang lebih begitu. Jadi ada foto-fotonya juga, itu cukup menarik lah untuk dilihat. Iya, selanjutnya kita lanjut nih dari mengetahui protokol, kita akan diajak untuk melihat diorama. Diorama yang menceritakan tentang sejarah awal mula tercetusnya dari ide dulu nih. Ide pendirian Bank Priai, kemudian perkembangannya dari masa ke masa, mulai dari Bank Priai yang hanya untuk priai, hanya untuk kalangan tertentu, kemudian jadi bank sampai rakyat, akhirnya Fox Bank, kemudian nanti dia alih nama saat Jepang masuk, jadi Shomin Ginko. Ya itulah. Banyak Naruto ntar coba. Ya betul. Kemudian setelah itu Indonesia merdeka jadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Iya, spesifik sekali Bu. Spesifik sekali, sekitar tahun 60-an itu sampai akhirnya dia jadi perseroan BRI yang kita kenal saat ini. Begitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang belum atau kurang familiar mungkin dengan istilah diorama ini apa gitu. Apa sih? Iya, mungkin belum pernah ke museum yang ada dioramanya juga mungkin. Bisa jadi. Ya. Apa tuh diorama? Lagunya Tulus. Aku yang nggak tahu apa ya, monokrom beda. Iya, jadi diorama itu ini kalau mengutip dari KBBI ada dua sampel ya, definisi, betul, definisi. Yang pertama, diorama adalah sajian pemandangan alam, sajian pemandangan dalam ukuran kecil yang dilengkapi dengan patung dan perincian lingkungan seperti aslinya, dipadukan dengan latar yang berwarna alami. Jadi polak atau corak 3 dimensi dari suatu adegan atau pemandangan
yang dihasilkan dengan menempatkan objek dan tokoh di depan latar belakang dengan perspektif yang sebenarnya, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Panjang ya. Waduh. Definisi yang kedua, pameran spesimen satwa liar atau pemandangan dalam ukuran aslinya yang dilengkapi dengan lingkungan alam asli atau latar yang bercat. Oke, jadi kayak 3 dimensi mini gitu ya? Iya, jadi karena kan kalau kita ngomong museum dengan diorama, kita belum bicara soal hologram gitu ya. Teknologi 3D. Metaverse masih belum ada. Jadi manual. Jadi seperti ada miniatur sebuah adegan dengan kayak figurin action figure dengan perspektif alami, ada kayak lukisan di belakang, kemudian lifelike rasionya pokoknya udah seperti adegan lah tapi 3 dimensi. Oke. Iya, seperti itu. Nanti teman-teman bisa langsung melihat saja ke TKP ya untuk tahu. Oh, ini BTW sebagai seseorang yang sudah sering melihat diorama di berbagai museum gitu. Dioramanya keren banget sih menurutku sih. Iya, setuju. Iya. Realistik. Warnanya realistik. Warnanya, posenya gitu sangat realistik. So sangat recommended. Yep. Setelah diorama, nanti kita akan dipamerkan dengan set pakaian. Widih. Iya, pakaian asli. Pakaian asli? Iya asli kan kemarin kan ya? Iya, ada tulisannya. Ada tulisannya ya. Pakaian milik gitu. Iya, original gitu. Original version. Dari akhir abad 19, pakaian asli dari hero kita. Yep. Patih Arya Wiraatmaja dan juga istri yang kala itu dikenakan saat menghadiri upacara resmi. Oke. Iya. Jadi ada beskap, kemudian kebaya, ada vest juga ya, ada vest juga. Lengkap sih. Lengkap ya, cukup lengkap. Ya terus ada apa kayak peci gitu. Blangkon ya betul. Ya pokoknya yang kita biasa lihat di mantenan lah ya, mantenan Jawa gitu. Yang dari Beludru. Bener, betul. Yang dari beludru hitam. Kalau buat aku sih yang paling eye catching itu sebetulnya detail sulaman atau embroidery worksnya yang dikerah, kemudian di ujung-ujung kancing gitu ya. Itu oh my god. Kalau misalnya teman-teman ada yang memang kayak suka belajar soal fashion gitu atau sejarah fashion ya, itu menurutku fascinating banget sih. World class. Iya sih. Itu chef's kiss. Iya itu keren banget dan itu sebenarnya kayak disulam satu-satu dengan benang emas gitu. Zaman segitu. Oh zaman segitu. Detailnya sangat keren. Jadi mungkin ini bisa jadi inspo juga ya. Yep. Inspo. Kemudian kita lanjut dari tadi diorama, kemudian baju-baju. Sekarang kita ke ruang pameran di sebelahnya lagi. Jadi setengahnya. Kita kan sudah ke setengah, kemudian ke setengahnya lagi. Yang tadi kita akan kalau kita tadi kan kita ke kiri, kalau kita ke kanan. Ke kanan. Iya, betul. Ya di bagian ini kita disuguhi dengan berbagai macam pameran, kotak-kotak ya, dalam bentuk kotak-kotak kaca gitu. Yang pertama ada aneka jenis uang. Duit. Ada banyak duit ya. Suka nih. Enggak suka ya. Langsung hijau matanya gitu. Segar. Dan si uang-uang ini baik dari logam atau kertas. Dari waktu ke waktu. Pokoknya semua contoh-contoh uang yang sudah pernah berlaku, payu gitu bahasa Jawanya, di bumi Nusantara. Sudah pernah dipakai. Ada uang logam dari era kerajaan Majapahit. Gobok Majapahit kalau nggak salah istilahnya. Jadi diameternya tuh kayak sebesar bola pingpong gitu. Wow. Gede banget. Tapi ada juga yang kayak cuma seujung kuku, seujung pinky gitu. Oke, berarti ini ya diverse banget ya. Iya, ada ukurannya. Gobok gede, gobok alit. Ya itulah pokoknya. Iya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Sebagai alat tukar. Nah, terus ada juga uang asing seperti dari Tiongkok kalau tidak salah pada zaman itu gitu ya, pada zaman dulu. Kemudian ya tadi aneka jenis uang yang sudah pernah beredar baik waktu kolonial Belanda, waktu Jepang juga. Kemudian waktu kita sudah merdeka jadi ada ori. Uang Republik Indonesia. Oke. Uang Republik Indonesia yang dikeluarkan tahun 46. Jadi sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia merdeka saat itu. Karena kan ya tadi yang unik sih memang kayak ada banyak banget ya jenis uangnya.
sangat banyak, ada gulden atau foreign, kemudian ada si uang Jepang dan lain sebagainya. Jadi Apa tidak bingung gitu ya? iya, tidak bingung gitu. Akhirnya begitu merdeka, sudah satu saja nih, ori gitu. Oke. Tapi yang unik selain ada ori ada juga orida. Orida. Yes, apa itu orida? Jadi orida ini uang Republik Indonesia daerah. Oke, jadi dia per daerah ada uangnya sendiri lagi. Ya, jadi backgroundnya begini. Kan yang namanya segala hal di dunia ini, apa yang kita pikir indah gitu kan ternyata tidak langsung indah gitu kan ya. Ketinggian ekspektasi sih. Iya betul. Manage expectation. Jadi waktu kita pertama kali merdeka, kemudian bikin ori gitu, kan kita tidak langsung kepikiran, oh bakal ada agresi militer Belanda. Oh, iya. Siapa yang bakal kepikiran bakal balik lagi tuh? Ternyata ex-boyfriend belum bisa move on Iya, gitu. aduh kasihan. Jadi selama tahun 47 sampai 49, waktu ada agresi militer Belanda, kan ya namanya juga agresi militer ya. Ekonomi, komunikasi terutama terpotong dan ya kondisi carut marut lah. Mana kemerdekaan juga belum lama kan waktu itu. Jadi untuk mengantisipasi kekurangan uang tunai akibat macetnya tadi komunikasi selama mempertahankan kemerdekaan negara kita, pemerintah pusat akhirnya mengizinkan daerah itu baik dari level kabupaten sampai provinsi untuk mencetak uangnya sendiri-sendiri. Oh, jadi emang ada kebijakannya gitu. Makanya ada ori, kemudian ada orida. Orikun, Orichan. Enggak kayak gitu, enggak gitu. Enggak ada si orikun, orichan, tapi ada urips ya. Urips misalnya uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera. Oke. Oh, ini jenis-jenisnya iya, gitu jadi ya. itu singkatan gitu. Ada urips, kemudian uripsu, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Oke. Ada uridap, uang Republik Indonesia daerah Banten. Wow. Ya, dan lain sebagainya. Dan urip-urip yang lain. Dan urip-urip yang lain. Atau iya tadi tidak hanya urip sih, ada ur yang lain. Oke, ur yang lain ya. Uri. Jadi ya kalau boleh komen sedikit, kalau kita hidup di zaman simbah-simbah kakek nenek gitu kayaknya pusing ya. Iya. Tiap berapa tahun sekali gitu uangnya ganti. Gitu. Sampai sekarang aja pusing kasihan. Pusing karena nggak ada uang soalnya. Betul. Terus bayangin kita kayak ke pasar gitu udah bawa uang kayak oh maaf mbak, maaf nggak mas, dipakai. uang itu sudah tidak berlaku, padahal baru kemarin kita pakai. Ini baru bu, gimana nih? Baru dapat kembalian kemarin, masa sekarang udah nggak bisa dipakai? Kasihan, betul. Iya kayaknya agak sedih sih. Jadi ya bersyukurlah ya kita hidup di era yang sudah jadi satu aja deh duitnya. Betul, NKRI gitu ya. Kemudian tadi ada aneka jenis uang, tapi bukan cuma uang yang dipamerkan di bagian ini. Jadi selain itu ada display lain yang menarik, antara lain buku bank. Ya, kalau sekarang kan bukunya kecil gitu ya, tipis gitu. Nanti kalau misalnya butuh rekening koran dicetak gitu kan. Waktu itu kayak buku ini, kayak buku apa? Kayak buku rapot gitu. Oh, yang gede gitu ya? Hardcover kah? Kayaknya, tapi karena di dalam kotak kaca kita nggak boleh nyentuh, jadi nggak ngerti. Jadi entah itu hardcover atau tidak, kita tidak tahu. Tapi besar yang jelas, pokoknya. Ya cukup besar lah kayak buku catatan gitu. Kemudian ada juga foto-foto jadul ya, yang menangkap momen bersejarah terkait uang. Seperti ada yang namanya dibilang fenomena, lebih ke gerakan sebetulnya sih. Gerakan Shomin Chokin. Ya, jadi itu gerakan Jepang ya? Iya, pada era pendudukan Jepang yaitu gerakan pengumpulan uang dan emas gitu untuk ke bank dalam rangka mengumpulkan dana perang. Untuk Jepang. Iya kan technically gitu, secara teknis kan saat itu kita menjadi bagian dari Jepang, kekaisaran Jepang pada saat itu. Jadi ya wow. Iya, namanya juga negeri terjajah apa bagaimana kan? Ya, tapi kita tahu ada episode seperti itu dalam sejarah kita. Kemudian ada juga display ya foto-foto, kemudian diorama juga, dan ada ilustrasi, oh my god, ilustrasi kuno gitu tentang pasar pada waktu itu ya. Pasar tradisional. Jadi ada diorama suasana pasar gitu ya, dimana tapi saat itu kayak semua jenis barang dagangan yang bukan didagangkan juga gitu, kayak ayam, kayak anjing, kucing gitu juga jadi campur-campur gitu pada saat itu. Jadi menarik sekali untuk tahu, oh ternyata pada zaman itu gitu pasar nggak ada eskalatornya gitu, nggak ada AC. Sekarang juga kayaknya masih ada yang tidak ada deh. Pasar tradisional juga masih tidak ada AC-nya ya. Iya, jadi itu menarik banget kalau menurutku. Dan ada tadi ilustrasi dari kayaknya ada yang dari sejak tahun
abad ke-16. Kemudian ada yang lukisan tahun 18 sekian. Ya, itu kita bisa melihat perbandingan lah, menarik sekali. Yang tidak kalah menarik masih di lantai yang sama, lantai dasar, yaitu koleksi celengan. Jadi celengan ini untuk yang kurang familiar, celengan itu adalah wadah untuk menabung ya. Ini kalau yang mungkin generasi Z mungkin, ya yang generasi Z silahkan berkomentar. Masih tahu sih celengan sih, tapi biasanya sekarang kalau nyimpen duit di GoPay, di OVO. Kalau dulu nyimpennya di celengan. Ya, celengan ini biasanya dia terbuat dari gerabah yang diglasir, atau ada juga kemarin itu yang dari kayak batok kelapa ya, atau labu yang dikeringkan. DIY banget ya? Iya, DIY betul. Jadi celengan tradisional yang kalau di Museum BRI ini ditampilkan dalam 2 kategori. Jadi yang pertama cuma celengan ya tradisional aja gitu yang kita pakai pada zaman dulu. Aku masih ngalamin. Jadi kebanyakan dipakai oleh masyarakat pedesaan di penjuru Nusantara untuk menyimpan uang. Bentuknya ada yang dari kendi, ayam, tokoh wayang gitu. Yang kalau nanti sudah penuh dibanting. Terus duitnya dipakai buat beli celengan yang baru. Betul. Sangat recycle ya. Recycle, betul. Kemudian tuh di display selanjutnya yaitu celengan pada zaman Majapahit. Yoi. Udah lahir kayaknya aku deh. Oh iya. Kayak reinkarnasi kamu sekarang ya. Bisa jadi. Jadi celengan Majapahit ini dibuat perkiraannya abad 13 sampai 15. Jadi tahun 1200-an sampai 1400-an sekian lah ya. Dan didominasi oleh 3 bentuk. Kalau yang dipamerkan di Museum BRI jadi kendi bulat, kemudian ayam, ya hewan ya. Hewannya ini ayam atau kayaknya dikura-kura tapi nggak pakai cangkang. Gimana tuh kepalanya doang? Hewannya nggak pakai karapaks. Dan juga babi atau celeng. Astagfirullah. Ini tidak mengumpat ya, saya tidak mengumpat. Jadi memang kalau dalam bahasa Jawa babi itu babi hutan sih sebetulnya sampai saat ini masih kita sebut sebagai celeng. Celeng begitu. The C word. Iya, the C word, celeng. Dan sebetulnya ada fun fact, info asyik juga terkait dengan celeng dan tabung menabung. Jadi di situs Trowulan Mojokerto, Jawa Timur, Majapahit pada zaman itu ya. Ya sampai sekarang juga masih. Iya. Situsnya masih di situ sih. Di sana kan mereka juga sudah banyak mengekskavasi banyak gerabah celengan sebetulnya. Dan ditemukan kalau umumnya yang ada di Trowulan itu ada 3 bentuk gerabah celengan. Apa aja tuh? Yang pertama ada manusia pendek atau anak-anak. Hobbit. Manusia pendek. Kemudian guci. Katanya tadi ya kayak ya sudah guci aja gitu. Tapi untuk menyimpan uang bukan untuk minum. Dan juga hewan. Cuma uniknya adalah dari sekian banyak hewan, bentuk celeng atau babi ini tuh sebetulnya paling mendominasi dibandingkan yang lain. Wow, oke. Jadi ada yang domba, ada kura-kura tadi, ada gajah, tapi yang paling mendominasi paling banyak jumlahnya untuk kategori hewan itu celeng. Ya begitu. Dan dalam bahasa Jawa sendiri istilah yang berkaitan tentang tabung menabung itu memang akar katanya ya celeng itu kan. Oh iya nggak sih? Jadi contohnya aktif, kalimat aktif ya, kata aktif, menabung, nyelengi, ya betul kan? Jawanya, ditabung pasif, dicelengi, menabungkan, jadi kita menabung tapi untuk orang lain, nyelengke, iya kan dari kata celeng. Dan itu mungkin alasan beberapa sejarawan, contohnya seperti Monsieur Denis Lombard, karena beliau dari Prancis. Meyakini kalau istilah celengan ini berasal dari kata celeng itu, makanya disebut celengan. Tapi ya masih perdebatan juga sih. Dalam bukunya tadi Monsieur Denis Lombard ini, Nusa Jawa Silang Budaya, Om Lombard memaparkan bagaimana tradisi menabung di Majapahit saat itu bisa dibilang terpengaruh juga dengan budaya menabung orang Tionghoa. Jadi jadi correct me if I'm wrong gitu ya. Kalau menurut pembahasan Denis Lombard ini, pengaruhnya ini terutama dari mitologi Cina, mitologi Tiongkok kuno, di mana babi ini dipercaya sebagai binatang yang membawa rezeki.
Oh, that's why. Begitu. Itu kenapa banyak celengan-celengan babi. Begitu. Banyak celeng-celeng ya. Betul. Tapi apakah ini ada hubungannya dengan babi ngepet? Ya, kita tidak tahu. Kayaknya better if we next. Skip this part. Jadi itu kurang lebih semua yang kita lihat di lantai dasar. Yep. Tapi kita tidak berhenti hanya di situ. Jadi ada tangga yang diawasi oleh portrait lukisan dari Arya Wirya Atmaja, maaf. Tangga turun. Jadi berarti dasarnya lantai dasar gitu ya. Ada basement. Ya. Ada pameran lantai dasar, ada juga ruang pameran di basement. Nah, apa yang kita temui di basement? Jadi katakanlah kita turun tangga nih, tangga kayu yang cukup luxurious ya. Cukup estetik ya, betul. Buat yang suka foto-foto boleh tuh. Jadi pertama di basement ini kita bisa melihat perkembangan peranti perbankan. Jadi alat-alat gitu yang dipakai terutama oleh Bank BRI dari masa ke masa. Ada tempat penyimpanan uang. Jadi pertama ada kayak peti besi. Ya, kalau kita dipakai buat nyimpen beras ya di rumah. Bisa sih. Bisa sih. Yang ya peti besi gitu. Yang kalau dibayangkan gitu mungkin kayak yang ada di film-film bajak laut gitu ya. Yang kayak Pirates of Caribbean gitu, yang untuk menyimpan harta karun gitu. Jadi ada peti besi, kemudian dia kan berevolusi ya kayak Pokemon. Ada besi lemari, menjadi lemari besi. Semakin gede besi, ya. Iya betul. Peti besi kan bayangin aja kalau cuma peti besi kan kayak diangkat 2 orang dicolong hilang ya kan? Kayak bisa. Iya, tinggal diangkut. Tapi kalau lemari besi kan lebih susah. Meskipun masih manual sih, belum kayak lemari besi yang yang kita lihat di kayak Ocean Trilogy gitu. No. Masih belum seperti itu. Masih bisa diangkut juga berarti. Masih bisa diangkut, tapi lebih effort. Kemudian ada juga prototipe mesin hitung dan mesin pembukuan yang pernah dipakai di beberapa cabang BRI mulai dari tahun 60-an dan selanjutnya. Jadi kalau jadi kemarin tuh masih kayak antara hybrid mesin ketik tapi ya kayak belum komputer soalnya. Iya, belum ada. Masih belum. Kemarin itu kalau tidak salah ada kita mengamati ada 3, terutama yang menarik itu ada mesin bikinan Italia, Olivetti. Kemudian dari Inggris, Burrow. Dan juga dari Amerika Serikat ya yang disebut National Cash Register Machine atau NCR. Iya. Ya itulah. Jadi memang ya untuk teman-teman yang mungkin tahu-tahu lahir sudah ada laptop gitu ya, sudah ada laptop flat screen gitu, mungkin bisa dibayangkan kalau karena ini dibuat era sebelum komputer digital, jadi ya memang tadi kayak masih mesin tik. Bentuknya ya. Iya, yang mesin tik yang artistik itulah. Ya. Kemudian untuk membantu membantu pengunjung untuk membandingkan, ada foto-foto juga. Jadi foto aktivitas perbankan mulai dari kemerdekaan gitu ya. Jadi waktu itu diperlihatkan kayak di foto hitam putih masih ada orang-orang berbaju tradisional, beskap putih, kemudian pakai belangkon, pakai jarik gitu. Ya mungkin kalau susah membayangkan ya pokoknya di mantenan itulah. Pernikahan Jawa lah ya, pernikahan tradisional Jawa. Kemudian diperlihatkan juga foto yang mungkin diambil sekitar tahun 90-an saat museum ini dibangun kan, atau akhir 80-an. Di mana saat itu BRI sudah mulai menggunakan komputer. Yeay. Cuma ya iya, tapi kayak prosesornya mungkin masih Pentium gitu. Apa tuh Pentium tuh? Kamu bahkan nggak tahu Pentium itu apa. Jadi kalau kita kan prosesornya sekarang udah macam-macam kan. Pentium ini salah satu yang tren pada zaman itu. Ya, tahun 90-an ya. Sangat-sangat tren. Ada Pentium. Hanya orang-orang senior yang mengerti ya. Betul. Milenial tahu lah. Milenial ke atas paham. Dan layarnya itu masih ya sebesar box kotak infak masjid gitu lah. Wow, cukup buat besar. Dilempar kayaknya sakit banget. Dan selain itu di ruang basement ini teman-teman juga bisa mengamati beberapa kayak display achievement gitu ya, atau perkembangan pencapaian BRI. Mulai ada teras BRI kapal. Jadi tuh kayak bank tapi kapal. Ya, kayak dia bank di kapal yang
Bergerak. bergerak kayak menjangkau daerah-daerah terluar Indonesia gitu. Mulia sekali. Iya betul, supaya mereka bisa mengakses perbankan. Ya. Betul. Masih ada nggak ya sampai sekarang? Kayaknya masih. Nanti kita coba Google ya. Oke. Kemudian ada juga Brisat. Ya, bener nggak nih nyebutnya Brisat? Jadi satelit BRI. Wow. Yes, yang diluncurkan tahun 2016 di Pusat Antariksa Guyana, Pelabuhan Angkasa Eropa. Ya, yang di roketnya itu ada banyak bendera. Bendera-negara. Iya betul. Kemudian yang tidak kalah unik, sebetulnya lebih ke historis sih untuk teman-teman yang ingin tahu tentang sejarah manusia-manusia, orang-orang yang berkiprah dari tahun ke tahun di BRI ini. Ada juga foto jajaran komisaris dan direksi. Iya, ini penting gak penting sih. Tapi ada satu hal yang aku notice gitu. Dari seluruh jajaran direksi ini perempuan itu baru masuk tahun periode 2005. Oke. Baru akhirnya ada perempuan yang di situ. Ya ini karena kita berdua kebetulan perempuan ya. Iya. Iya, jadi baru mulai tahun 2000, periode 2000-2005 dan itu pun hanya satu orang. Oke. Ya, kemudian periode berikutnya ada juga dan satu orang lagi. Masih satu orang. Ya, periode yang sekarang saya belum cek. Masih belum cek. Tapi itu cuma ya hal unik aja sih. Oke. Bang, wow, ternyata memang setelah reformasi mulailah Go women. Iya, interaksi begitulah ya. Jadi inklusivitas. Oke. Good point. Kemudian sekelas info aja sih, di ruang basement ini teman-teman juga bisa menemukan toilet di bawah. Ada juga ruang audiovisual. Tulisannya ruang audiovisual. Agak jebakan Batman. Kami kira tuh kayak apa sih yang kayak buat nonton dokumenter atau apa gitu ya. Ternyata ruang buat rapat nih Bu. Ternyata memang ruang audiovisual. Betul sih. Tapi bukan buat kita, bukan buat pengunjung, buat pegawai yang ada di situ. Dan kalau sudah puas berkeliling lantai dasar dan lantai basement, jangan pulang dulu. Silakan naik lagi, kemudian ke halaman. Oke, ke tempat yang ada patungnya itu ya. Iya, untuk pay respect gitu ya. Yep. Ke tadi patung 3x4 ya dari Patih Arya Wirya Atmaja. Dan juga yang tidak kalah menarik itu di sebelahnya sebetulnya. Jadi ada satu gedung sendiri yang di dalamnya kayak ada orangnya gitu. Life like banget, itu keren banget sih. Ukurannya juga semanusia asli. Iya, manusia asli, betul. Jadi gedung 31 meter persegi yang sebetulnya itu adalah gedung asli dari gedung Priayi. Iya, gedung Bank Priayi yang dipakai waktu mereka beroperasi pertama kali. Oh, aslinya di situ atau? Iya, memang di situ dan memang gedungnya itu. Cuma kan karena dari tahun ke tahun, ya namanya juga buatan manusia pasti akan lapuk ya, termakan usia. Tidak ada yang sempurna di dunia Tidak ada, ini. betul. Jadi sudah mengalami beberapa renovasi, beberapa kali renovasi, tapi dipertahankan supaya ya memang aslinya terlihat seperti itu. Pada waktu itu seperti itu. Oke. Seperti itu. Jadi itu live tour, virtual tournya kurang lebih. Sekarang kita akan membahas soal the heart of Museum BRI. Kenapa Museum BRI ini sangat kita bisa bilang bermakna gitu. Oke. Jadi kisah utama pada hari ini yaitu kisah tentang ya tadi pendirinya Raden B.I. Arya Wirya Atmaja. Jadi kalau kita bisa bilang beliau ini merupakan priayi keturunan Raden Ngabei Dipodiwiryo ya. Demang atau kepala distrik pada era kolonial Belanda. Itu bapaknya. Oke. Ya. Sebelum nantinya menjadi patih, Arya Wirya Atmaja bekerja sebagai juru tulis kontrolir di Banjarnegara. Dan pada tahun 1894 ini beliau sudah jadi patih. Karena beliau jadi patih itu tahun 1870-an kalau tidak salah. Jadi beliau sudah jadi patih. Nah, ini di mana nih cerita mulai? Asal mulanya kenapa akhirnya origin story. Origin story betul. Jadi origin story-nya saat itu beliau diundang untuk menghadiri sebuah pesta khitan mewah. Diselenggarakan di Banyumas oleh seorang guru. Yes. Digugulan ditiru. Bukan wagu tur saru. Astaga.
Ya, jadi pesta ini tuh sangat besar, bahkan ada hiburan tayuban pada saat itu. Jadi ada tari menari, kemudian pakai gamelan, ya lengkap lah ya, full package gitu. Hebring heboh gitu ya pokoknya. Tapi segera setelah melihat semua itu, Arya Wira Atmaja langsung berpikir ya, ada yang sus. Apa nih? Apa yang sus? Jadi konteksnya begini. Iya, sebagai kebetulan kita berdua lahir dari etnis Jawa, kebetulan, dan besar di lingkungan yang Jawa banget juga, di Jawa Tengah. Tulen ya. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa secara tradisi orang Jawa gitu, kalau seorang Jawa bisa mengadakan perhelatan besar-besaran gitu ya, mengundang banyak orang, apalagi kalau yang diundang yang gede-gede. Iya, quote and quote penggede gitu kan, prestisnya luar biasa, ya kan. Mungkin kalau misalnya nggak ada COVID, kita masih bisa melihat sisa-sisa jejak-jejak dari tradisi ini ya. Kelihatan nih ntar. Iya, yang pertama dipikir langsung, ini mau nikahan nanti yang diundang berapa orang? Siapa aja? Gitu kan. VIP-nya siapa? Gedung siapa gitu. Karena itu adalah sebuah prestis gitu. Masalahnya ya, sekarang kita harus analisis lagi. Apakah besar pasak daripada tiang atau besar tiang daripada pasak? Ini nih, critical thinking. Critical thinking, betul. Itu pentingnya ada critical thinking. Karena sebagai seseorang yang lahir sebagai priayi kan dia juga sudah sangat terbiasa kan dengan birokrasi dan sudah sangat hafal lah dengan administrasi pada saat itu, dan dia tahu dong guru tuh gajinya berapa. Something's off. Something is sus. Karena kebetulan orang tua kita juga guru ya, kita tahu gaji guru itu berapa. Gimana ya? Tapi bisa loh bikin pesta khitan yang segede dan semewah itu gitu. Ini kenapa nih? Ya ini gimana gitu ya. Maksudnya ya bukannya suzon atau gimana, tapi kan ya kalau positive thinking mungkin ya gurunya baru dapat ketiban pulung gitu mungkin ya, baru bisa baru dapat warisan mungkin, atau apa namanya, menang Who Wants to Be Millionaire misalnya, siapa tahu. Tapi kan karena dorongan detektif ya, critical thinking tadi. Iya, deduktif. Iya, deduktif. Jadi Arya Wira Atmaja akhirnya mencari tahu lebih dalam dan menemukan bahwa ternyata sumber uangnya ini adalah surprise itu dari Bank Plecit, atau Lintah Darat, atau rentenir. Ternyata. Iya, ternyata bukan dari gaji saja. Kan, ada tambahannya nih. Ada tambahannya. Dan yang lebih dahsyat sebetulnya, kan ini satu guru ya, satu priayi. Ternyata ini adalah praktik yang cukup umum ya. Ternyata di kalangan banyak priayi pada saat itu. Betul sekali. Ya, yang otomatis tentu saja menjerumuskan bukan cuma sang priayi. Kayak apa ya sang priayi? Kayak judul bukunya. Apa? Pram bukan ya? Sang priayi, bukan ya? Sang apaan? Jadi hutang ini akhirnya menjerumuskan sang priayi dan juga keluarganya, atau mungkin bahkan teman-temannya ya. Semualah pokoknya yang terlibat dalam belitan hutang yang terus menumpuk. Demi prestis, betul sekali. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin yang belum pernah berurusan dengan rentenir, kayaknya jangan deh. Jangan. Kalau bisa jangan. Jadi rentenir ini apa gitu? Jadi mereka itu adalah oknum atau orang yang mencari nafkah dengan membungakan bunga. Oke. Iya, jadi bunga dibungakan. Ya, jadi rentenir ini tadi atau lintah darat atau yang bahasa Inggrisnya loan shark. Oke. Ya, mereka manusia sih, bukan ikan hiu ya, mereka manusia. Tadi mereka meminjamkan uang dengan cara gampang, nggak usah pakai agunan, tapi ya itu bunganya tinggi. Luar biasa. Betul. Jadi buat ilustrasi aja, bunga pinjaman bank sehat umumnya itu tidak lebih dari 15%. Itu berapa gitu ya? Agak susah bayanginnya. Tapi buat rentenir, angka ini 15% tadi bunganya itu bisa lebih dari itu. Jauh bahkan. Oke. Dan nanti kalau udah jatuh tempo, belum bisa bayar, akan berbunga lagi. Terus berkembang ya. Jadi bunga bunga kuadrat, kibik dan teman-teman gitu. Oke. Eksponensial begitu, bunganya eksponensial. Contohnya nih, misalnya kita pinjam ke rentenir 1 juta rupiah dengan bunga 20% per bulan. Udah. Ya, berarti berapa tuh? 20% dari 1 juta 200.000 ya kan? Jadi nanti kalau 1 bulan berarti sudah harus mengembalikan 1,2 juta.
Kalau lewat deadline, ya tadi bunga pinjamannya akan berkembang. Jadi misalnya pada tadi 1,2 bisa jadi 1,4, ya naik terus sampai dibayar. Jadi sebetulnya banyak kasus juga jumlah pada satu titik gitu ya. Jumlah bunga yang harus dibayar justru jauh melebihi jumlah utang yang awalnya diambil begitu. Saking gitu kan gedenya. Jadi dan itu ternyata meluas, bukan hanya tadi satu guru tapi banyak orang. Udah umum gitu ya? Cukup umum, betul. Dan ya sebagai seorang kepala daerah atau pembesar yang prihatin gitu ya dengan situasi dan kondisi tersebut, akhirnya Arya Wiratmaja berinisiatif untuk mendirikan usaha pinjaman uang untuk para priayi dengan bunga yang rendah. Iya, betul. Supaya tidak terlilit hutang. Iya, karena kalau terlilit hutang kan jatuhnya kalau bisa bayar. Kalau tidak ya keluarganya semua. Iya kan, semua orang kena gitu. Nanti kalau sekarang aja kan banyak yang terus kayak temannya di telepon yang diubah-ubah sampai di blok gitu kan. Jadi itu kenapa tadi kan kita sempat ngobrol ada protokol ke kepala desa dulu gitu kan. Ternyata karena memang prakteknya seperti itu. Jadi trust issue ya. Ada trust issue, betul. Bisa dibilang mungkin nanti dari kepala desa bisa merekomendasikan gitu. Oh, ini orang bisa nih nanti, dan ini misalnya uangnya tidak hanya akan dipakai hanya untuk foya-foya gitu kan. Untuk yang lain-lain. Jadi saat itu pertama-tama banget Arya Wiratmaja ini memakai modal gaji sendiri dan juga perhiasan dari istri untuk modal awal membuat tadi usaha pinjaman itu. Namun karena praktik ini sambutannya sangat baik dan juga berkembang, maka akhirnya Arya Wiratmaja mengikutsertakan uang kas masjid yang beliau kelola juga. Memang itu dalam cakupan job desk-nya begitu untuk mengelola uang masjid pada saat itu sebesar 4.000 forin atau 4.000 gulden. Berapa tuh? Berapa itu? Dari beberapa penelusuran yang kemarin sempat aku coba cari-cari, kalau zaman sekarang ya mungkin sekitar tepatnya aku kurang tahu, tapi ya sekitar 350-400 juta lah. Wow, lumayan bisa beli bakso tuh. Dapat berapa truk, Bu? Dapat yang jual nggak ya? Iya, dapat yang jual. Ya, jadi masalahnya asisten residen Belanda pada saat itu, Sieber, kenapa jadi logat Prancis ya? Yang kemudian mengetahui situasi itu tadi, memakai uang kas masjid, lantas melarang penggunaan kas masjid untuk keperluan selain keperluan masjid. Cuma silver liningnya gitu kan, on the flip side, sebagai gantinya turunlah surat resmi untuk mendirikan bank perkreditan rakyat pertama untuk pribumi. Ya, jadi akhirnya ada surat resmi, dan kali ini dengan dukungan para donatur, berdirilah de Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandse Bestuursambtenaren. Bank Priayi. Ya, itulah Bank Priayi, Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum Priayi Purwokerto, atau bisa disingkat Bank Priayi. Yeay. Tahun 16 pada 16 Desember 1895. Wow. Iya, begitu. Dan nantinya pada tahun 1898, jadi berapa tahun tuh? 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun setelah itu, Bank Priayi akhirnya mengalami restrukturisasi menjadi De Purwokertosche Hulp, Spaar en Landbouw Kredietbank. Jadi intinya dia adalah menjadi bank bantuan simpanan dan kredit usaha tani Purwokerto. Yes. Jadi dari tadi bank hanya untuk kaum priayi kelas atas, sekarang jadi lebih grassroots, lebih Go little rockstar. Inklusif ya, lebih inklusif sekarang. Di bawah pengawasan asisten residen Banyumas saat itu, WPD De Wolf van Westerode. Ya, semoga itu cara membacanya. Akhirnya bank yang awalnya dibangun oleh Pangreh Praja untuk para priayi melebarkan jangkauan untuk diproyeksikan bahkan menjadi pusat bank-bank koperasi pedesaan. Dan disitulah kenapa akhirnya dari Bank Priayi rakyat akhirnya mengenalnya sebagai Volksbank
Volksbank atau Bank Rakyat. Kayak karena akhirnya dia berhasil menjulur ke tempat-tempat yang betul. Jadi itu that's the heart. Itu kisah yang paling menyentuh sih menurutku dari Museum BRI ini. Kisah tentang Arya Wirya Atmaja. Our hero. Yes, our hero for the day. Sekarang kita masuk ke ulasan. Okay. Yay. Okay. Finally. Jadi Carla gimana? Kesan pertama saat pertama kali datang? Kesan pertama ketika datang tuh jujur nih agak bingung ya. Karena ini di sebelah kiri nih rame-rame tapi sebelah kanan kok agak sepi ya. Begitu masuk perlu tanya dulu nih, Pak ini masuknya lewat mana ya? Jadi memang untuk pertama kali datang yang benar-benar pertama kali gitu agak bingung sih sebetulnya. Dan belum gimana? Googling gitu. Iya dan belum googling juga gitu, takut kena spoiler gitu. Iya betul. Ternyata bingung. Jadi ya, tapi membantu sih ada Pak Satpamnya itu. Iya. Untung nggak langsung tanya, Pak ini bener museum bukan ya Pak? Kan disuruh pulang. Iya. Ya jadi karena satu unit tadi dengan unit pelayanan dan juga ATM, jadi memang agak nyamari gitu istilahnya. Dan juga suasananya agak gelap. Ya suram-suram dikit lah. Kebetulan memang lagi mendung. Iya agak mendung-mendung saat itu. Cuaca sedang mendung dan minim lampu yang dinyalakan, termasuk pada exhibitnya. Jadi memang kemarin ya kita harus untuk diorama dan beberapa eksibit kita nyalakan sendiri ya lampunya ya. Sangat amat mandiri sekali. Iya, sangat mandiri dan sangat hemat energi ya. Iya. Jadi setelah selesai nonton dimatiin. Betul. Ya, seperti tadi masuk eksibit memang suasananya agak gelap. Tapi sebetulnya ya ketika kita sudah mengamati satu persatu enjoy juga sebetulnya ya. Karena keren-keren juga dioramanya keren, pamerannya sangat keren dan juga sebetulnya nggak terlalu berbelit-belit ya. Enggak. Straightforward, jadi memang masuk entah itu belok kanan lalu ke kiri atau kiri lalu ke kanan gitu. Dan kelihatan juga kan dari satu seluruh ruangan gitu. Jadi nggak ribet banget sih. Betul. Jadi nggak seperti mungkin kalau teman-teman pernah ke Museum Indonesia, Museum Gajah yang di Jakarta. Iya itu kan luas banget ya kompleksnya ya. Jadi bingung dikit. Iya ini mau kemana terus gimana gitu masih agak bingung. Ini enggak, ini sangat straightforward. Ruangannya cukup mudah diakses. Plus minus? Plusnya tuh dioramanya, warnanya, terus detailnya, ukurannya itu serasa kayak menonton masa lalu gitu ya Bu? Yes betul, sangat mendetail, keren banget sih menurutku. Dari sekian banyak museum yang pernah aku datengin, diorama ini salah satu yang paling realistis, keren. Kemudian namanya juga Museum Bank BRI terutama gitu ya. Jadi menurutku eksibitnya sangat kontekstual. Iya. Jadi memang to the point banget gitu lah. Dan membentuk cerita yang padu, entah itu tentang banknya itu sendiri, tentang Raden Bey Arya Wirya Atmaja, maupun tentang perkembangan BRI itu sendiri. Jadi sangat kontekstual. Dan cukup baik ya. Maksudnya bersih baik, terjaga cukup baik dari tahun 90. Ya mungkin agak kerasa ya memang ya. Maksudnya vibe-nya agak tua gitu. Mungkin untuk teman-teman yang lahir setelah tahun 2000 kerasa agak tua gitu. Maksudnya nggak langsung kayak modern art kayak mungkin Museum Macan gitu, nggak seperti itu. Minusnya selain itu gelap. Selain agak-agak suram sedikit gitu, kemarin waktu kami masuk relatif agak hangat ya isinya. Iya. Jadi ya mungkin karena mendung juga sih. Iya. So disalahkan ke cuaca. Maaf ya cuaca. Jadi mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan untuk ngasih pendingin ruangan sih. Atau kipas mungkin ya. Iya, atau kipas. Yang bikin seger-seger dikit gitu. Iya, karena memang agak ya padahal ya sebetulnya jendelanya terbuka juga sih. Iya. Cuma mungkin waktu datang memang lagi agak mendung lagi-lagi. Iya, betul. Jadi sirkulasi udaranya. Iya. Kemudian ya tadi sih ya memang maksudnya di satu sisi plus karena jadi hemat energi gitu kalau pas tidak ada pengunjung, bisa olahraga tangan juga. Iya, memang iya. Jadi lampunya memang dimatikan gitu kan. Tapi nanti saat ada pengunjung nyalakan. Ya cuma memang kadang karena mungkin kita terbiasa masuk museum langsung disodorin gitu ya. Menyala gitu kan. Jadi tiap pameran kita langsung kayak nonton tinggal baca gitu. Ini kita harus cari-cari saklar sendiri gitu terus menyalakan lampu sendiri, agak effort gitu. Meskipun kemarin sempat cek-cek juga di beberapa website atau ulasan tentang Museum BRI sebelumnya, mungkin salah satu yang bisa kita pertimbangkan ini kan karena kita hanya berdua ya, jadi partai kecil gitu.
Tapi kalau misalnya kita datang untuk rombongan besar, karena kan memang ruangannya sebetulnya juga nggak gede banget sih. Enggak. Jadi enak kalau untuk yang penyendiri. Loner banget nggak tuh? Maksudnya untuk yang grup kecil gitu, untuk mobilitas sangat enak. Iya. Tapi mungkin untuk grup besar memang harus laporan dulu sih. Karena ya agak penuh nanti ya. Iya, notif juga. misalnya. Dekat, dan kayaknya nggak bisa parkir bis juga sih di deket situ. Maksudnya Nanti di pinggir jalan terus nanti di bel-belin. Iya. Pindahin bisnya boy. Gitu mungkin. Iya, tapi mungkin kalau misalnya sudah notifikasi dari awal untuk grup yang cukup besar, Mungkin bisa disediakan iya disiapkan. bisa disiapkan untuk kayak lampu sudah dinyalakan terlebih dahulu gitu. Umpan balik, ya, feedback, input untuk apa sih, room for improvement. Iya, bisa. Saran-saran lah ya. Oke. Saran yang membangun. Mungkin pertama kali ya tadi, kalau sudah terlihat akan ada pengunjung gitu, mungkin bisa langsung dinyalakan lampunya supaya terlihat lebih hangat gitu kan, Disambut gitu. Sini tonton kami. Iya gitu. Selain oleh patung Kuera tadi gitu ya, Narsa Kuera. Kemudian ya mungkin tadi pendingin. Iya, bisa ya Pak, Bu, Bisa. Mas, Mbak. Terutama mungkin yang di basement sih. Oh iya, karena yang atas masih ada jendelanya. Yes, betul. Tapi yang di basement ya cukup pengap kalau misalnya banyak orang gitu ya. Kemudian mungkin ya tadi, karena kebetulan kan memang kita berdua masih, ya kita orang Indonesia ya. Iya. Kita masih warga bisa negara. lah kalau baca bahasa Indonesia. Ya, dan kita bisa membaca tulis bahasa Indonesia. Cuma kalau mungkin nanti ada turis asing gitu yang kurang bisa berbahasa Indonesia, mungkin akan butuh narasi bahasa Inggris. Daripada buka Google Translate gitu. Iya, begitu. Atau mungkin di depan bisa ada request untuk guide mungkin. Bisa. Ya, seperti itu. Oke, sekarang rekomendasi. Rekomendasi untuk teman-teman pengunjung nih, untuk teman-teman Calon pengunjung. Calon Iya. ya, mohon maaf. Yang tertarik untuk datang, kalau misalnya pengunjung individu gitu tadi kan udah dibilang ya, enak gitu kok masuk karena ruangan juga tidak terlalu luas untuk partai besar, untuk yang ramean gitu. Dan suasananya juga cukup lengang, jadi cocok banget lah untuk pengunjung yang kurang suka keramaian atau apa ya, yang suka healing gitu. Chilling. Beda lagi. Beda lagi. Boleh. Jadi bisa dipertimbangkan ya teman-teman gitu. Sebetulnya kalau untuk konten ini sangat edukatif banget sih. Iya. Bagus banget. Cuma ya tadi mungkin untuk partai besar kalau mau nyaman sih ya. Mungkin bisa lapor. Iya betul, bisa lampor. Beda. Beda lagi. Lapor dulu dan kemudian mungkin nanti dibikin batch mungkin supaya lebih nyaman. Bisa. Ya. Info tentang fasilitas dan aksesibilitas. Untuk toilet, WC, kamar mandi itu nanti ada di basement ya teman-teman. Jadi ketika masuk tuh langsung turun aja ke tangga kayu yang estetik itu. Nanti ada di sana toiletnya. Di bawah. Di bawah. Terus untuk gift shop nih buat teman-teman yang mau membeli. Sayangnya tidak ada gift shop. Jadi teman-teman tidak bisa membawa buah tangan khas Buah tangannya Museum foto BRI. kali ya. Foto ya, mungkin foto bisa. Asal duitnya juga jangan diambil ya teman-teman. Betul. Kemudian minta maaf juga kalau teman-teman nanti misalnya yang ada yang kehausan atau kelaparan mungkin bisa membawa minuman makanan sendiri karena tidak ada restoran atau kafe di area museum. Dan mungkin agak disayangkan juga karena kurang akses ya untuk penyandang disabilitas. Iya, karena full tangga ya. Full tangga, betul. Jadi mungkin kalau nanti butuh asistensi, butuh bantuan, harus kontak dulu ya dari pihak. Betul. Iya, kalau kemarin kebetulan karena kita juga tidak dalam partai besar, tidak ada pemandu, jadi kita self service gitu. Chilling aja gitu. Chilling aja. Narasinya sebenarnya cukup jelas kok. Maksudnya cukup jelas. Straightforward, gampang untuk dipahamin. Cuma memang kalau untuk lebih detail mungkin nanti bisa mengontak dulu pihak museum untuk meminta pemandu. Yep. Tapi ada ATM. Tapi kalau nggak punya ATM BRI gimana tuh? Iya, untuk nasabah BRI ya bisa lah sambil ngambil duit sambil muter-muter dulu. Bisa banget. Parkir mobil motor oke lah ya. Ada bisa. Cukup luas. Cuma mungkin tadi ya untuk bus. Iya, mungkin silakan mencari space yang lain. Bisa ditinggal dulu gitu, mungkin di mana habisnya. Iya, betul. Nah, kebetulan kan kalau kami bukan native Purwokerto ya. Bukan. Kebetulan kami bukan orang Purwokerto asli, jadi mungkin kami kurang bisa merekomendasikan akses ya Kopaja atau
Ya, tapi sangat mudah diakses kalau dengan ojek atau taksi daring. Ya, bisa. Ya, apalagi kalau untuk daerah-daerah yang memang kurang komprehensif akses transport publiknya dibandingkan Jakarta misalnya begitu. Silakan digunakan ojek dan taksi daring supaya tidak bingung. Ya, betul. Ya, untuk menutup bincang kita pada saat ini, mungkin informasi praktis. Ya. Jam bukanya? Jam buka itu jam 9 dan tutupnya jam 14. Jadi jam 2 siang itu udah tutup ya teman-teman. Yeah. Terus buka dari Minggu sampai Kamis. Yap, buka dari Minggu sampai Kamis. Tanggal merah kayaknya libur ya? Tanggal merah ya libur. Kalau yang terakhir kami cek. Iya, terakhir kami cek. Tapi perlu dinotis juga bahwa ini info per Februari 2022. Jadi mungkin nanti akan, ya pokoknya cek terus lah ya. Update terus. Tiket gratis. Gratis. Yeay. Parkir juga gratis ya. Parkir gratis. Kemarin. Ya. Jadi ini yang keren sih. Kita bisa belajar, mengeksplor. It's all for free. Yes, for free. Dan untuk kontak ini mengutip Google. Iya, bisa dicatat. Iya, di +62 atau 0281 635 098. Oke. Tapi mohon dicek dulu karena ini tadi ngutip Google. Untuk informasi-informasi praktis seperti ini akan selalu ada update. Ya. So that's it. Tentang BRI, Museum BRI Purwokerto. Yay. Pengalaman yang sangat menarik. Sangat menarik. Buat teman-teman yang suka belajar tentang perbankan dan sejarahnya terutama, ini rekomendasi banget untuk mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah pernah ke Museum BI di Jakarta juga. Yeah. Kalau suka, ini sangat kami rekomendasikan. Bolehlah, datanglah. Dan mungkin nanti lain kali kita akan explore ke museum-museum yang lain dan juga bukan hanya mengeksplor museumnya tapi juga kisah yang diangkat di museum tersebut. Yeay. Oke, so jangan bosan belajar, jangan bosan untuk menyenang museum. Museum manapun di Indonesia maupun di negara lain. Di luar Indonesia, ya betul. Asal jangan di alam gaib ya. Jangan dong. Di universe ini aja. Oke, so that's it. Terima kasih sudah join kita ngobrol-ngobrol. Semoga tetap sehat. Selamat, semangat, utuh, dan tentu saja bisa menyang museum. Yeay. Oke, sampai ketemu lain kali. Sampai ketemu. Ciao.